Dalam setiap peradaban, dari Mesir hingga Majapahit, dari Yunani hingga Kahyangan Jawa, manusia mengenal dewa, penguasa langit dan laut, pengatur siang dan malam. Tapi, jika kita tarik benang merahnya, siapakah sebenarnya para dewa ini? Dan apa hubungan mereka dengan jin, iblis, dan kekuasaan kegelapan? Dalam kepercayaan kuno, dewa-dewa memiliki kekuatan luar biasa. Zeus mengendalikan petir, Osiris memerintah dunia bawah, Shiva menjadi pemusnah dan pencipta sekaligus. Di Nusantara ada Batara Guru, Sang Hyang Baruna, Nyi Roro Kidul, hingga Sabdo Palon. Mereka dihormati, dipuja, bahkan ditakuti. Tapi dalam Islam, semua itu hanyalah jin atau syaitan yang diabadikan sebagai roh agung. Al-Quran Surat Saba ayat 40-41 menjelaskan bahwa para malaikat tidak pernah mau disembah, dan yang menerima penyembahan itu adalah jin. Jika kita hubungkan satu persatu, kita akan temukan pola. Dewa perang, dewa seks, dewa kemakmuran muncul dalam berbagai nama dan wajah di banyak budaya. Namun dalam grimoire seperti Goetia, Arbatel, dan Lesser Key of Solomon, dewa-dewa ini muncul kembali dalam bentuk lain, sebagai demon dengan segel, mantra, dan pangkat. Contoh, Baal, dewa Kanaan, kini dikenal sebagai demon tingkat tinggi. Astarte, dewi kesuburan, berganti nama menjadi Astaroth. Moloch, dewa pengorbanan anak, masuk ke dalam sistem pemujaan elit. Kita tidak sedang bicara mitos belaka. Ini adalah jaringan kekuasaan yang bergerak dalam 3 dimensi. 1. Dunia jin dan iblis. 2. Dunia manusia, raja, pendeta, dukun. 3. Dunia simbol dan energi, segel, sesaji, arsitektur, teknologi. Azazil berada di pusat, tapi kekuasaannya dibagi melalui banyak struktur dan nama. Mulai dari Lucifer, Leviathan, hingga dewa-dewa lokal seperti Batara Kala atau Set. Penyembahan kepada dewa tidak lagi dilakukan secara langsung. Kini ia masuk ke dalam budaya, tarian sakral, musik tertentu, ilmu kebal dan kesaktian. Bahkan masuk ke dalam pola pikir, aku adalah Tuhan, semua adalah satu. Tidak ada dosa, hanya energi. Ini adalah gnostisisme palsu yang berakar dari iblis yang pertama kali berkata, aku lebih baik dari dia. Islam datang tidak untuk menghancurkan budaya, tapi untuk menyucikan nilai-nilai yang tercemar. Al-Quran mengajarkan bahwa dunia gaib memang ada, tapi manusia dilarang menyembah, meminta, atau tunduk pada selain Allah. Jika dewa-dewa, jin, dan roh itu masih dipertuhankan, maka itu adalah bentuk kemunduran spiritual dan kemenangan iblis dalam bentuk yang tak terlihat. Di episode selanjutnya, kita akan mengungkap pusat dari kerajaan iblis yang disebut dalam banyak teori konspirasi. Segitiga Bermuda, tahta iblis di atas air, dan misteri lautan yang menyimpan banyak rahasia. Tetap bersama kami di serial Tatanan Gaib, Antara Cahaya dan Kegelapan.